lagi dengan Butika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jika pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah nih belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, di pertemuan yang indah ini kita akan belajar bersama mengenai sistem pernapasan pada manusia. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih cara kita itu bernapas? Kok bisa ya udara yang seperti ini bisa untuk kelangsungan hidup kita sebagai makhluk hidup di bumi ini? Untuk itu, mari kita pelajari bersama tentang sistem pernapasan pada manusia, organ-organ apa yang dibutuhkan, dan bagaimana fungsi dari segala macam organ pernapasan yang kita gunakan. Simak baik-baik ya. Manusia bernapas untuk menghirup udara ke dalam tubuh. Udara yang dibutuhkan mengandung oksigen. Oksigen ini berperan untuk mendapatkan energi dari makanan. Dari situ kita tahu bahwa oksigen kita memiliki fungsi yang penting sebagai proses kelangsungan hidup yang ada pada tubuh kita. Nah, untuk bernapas sebagai manusia, kita memiliki organ-organ pernapasan. Organ-organ pernapasan itu ada 1. Hidung, 2. Faring, 3. Laring, 4. Bronkus, 5. Bronkiolus, dan yang keenam adalah alveolus. Pertama-tama, udara akan masuk melalui hidung kita. Di dalam hidung kita itu tidak serta-merta udara langsung masuk menuju tenggorokan atau trakea kita. Tetapi di dalam hidung masih ada prosesnya loh anak-anak. Kalian kan tahu bahwa di hidung kita ada rambut hidung dan juga ada lendirnya. Nah, rambut hidung inilah yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada pada udara. Sedangkan lendir hidung kita itu berfungsi untuk melembabkan udara yang nantinya akan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Oleh sebab itu kalian jangan sampai namanya rambut hidung ini kalian cabutin. Nanti kalau kalian habiskan itu yang namanya rambut hidung, tidak ada penyaringnya di hidung kita. Nah, itu sebabnya juga kita disarankan bernapas melalui hidung, tidak langsung kamu ambil napas melalui mulut kamu. Karena apa? Kalau dari mulut tidak ada penyaringnya, tapi kalau dari hidung kamu ada rambut hidung kalian yang bisa menyaring kotoran yang ada pada udara. Oleh sebab itu kamu jangan heran kalau di hidung kita itu ada sisa-sisa kotoran. Nah, sisa-sisa kotoran di hidung kita adalah bekas nih. Bekas dari mana? Bekas dari udara kotor tadi yang disaring dan dibersihkan melalui hidung atau rambut hidung kalian. Setelah udara disaring melalui rambut hidung kita, udara kemudian masuk menuju faring. Faring inilah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pernapasan bagian belakang, atau faring ini merupakan persimpangan antara rongga hidung dan juga rongga mulut. Setelah dari faring, udara masuk ke laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Laring ini tersusun dari 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Dari laring kemudian diteruskan menuju ke trakea atau tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan ini terdapat sebuah jaringan yang namanya silia. Silia ini akan bergerak untuk mengeluarkan debu-debu atau kotoran keluar dari tenggorokan. Jadi selain di hidung, udara juga akan disaring kembali di tenggorokan. Setelah benar-benar bersih dan sudah yakin bersih, maka udara masuk ke paru-paru kita. Di paru-paru itu terdiri dari 3 bagian anak-anak. Ada bronkus atau cabang tenggorokan, kemudian bronkiolus atau cabang batang tenggorokan, dan yang ketiga ada alveolus itu sendiri. Pertama, di bronkus. Pada setiap cabang batang tenggorokan kita terdapat 2 cabang lagi anak-anak. Cabang batang tenggorok inilah ada yang ke kanan dan ke kiri, ini dinamakan bronkus. Dari masing-masing bronkus akan memiliki cabang lagi.
cabang batang tenggorokan ini atau cabang dari bronkus ini dinamakan bronkiolus. Di bronkiolus pada ujung-ujungnya terdapat yang namanya alveolus. Alveolus ini yang paling penting karena dia adalah tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Alveolus ini berbentuknya seperti anggur anak-anak. Di sini banyak sekali kapiler yang nantinya akan menyaring. Menyaring apa? Kapiler darah ini menyaring oksigen dengan karbon dioksida. Nah, setelah dari alveolus tadi ada pertukaran antara gas O2 dan gas CO2, maka gas O2-nya diserap oleh kapiler darah kita, sedangkan gas karbon dioksida dari kapiler darah kita itu dihembuskan kembali melalui hidung kita atau mulut kita. Begitu jalannya proses pernapasan pada sistem pernapasan manusia.